Setelah kemarin tunjangan anggota DPR RI memantik reaksi banyak orang, menimbulkan emosi banyak orang. Kenapa? Karena tidak sesuai. Fasilitas yang begitu dimanjakan anggota DPR RI ini tidak sesuai dengan kerja-kerjanya. Katanya wakil rakyat, tetapi suaranya seringkali tidak mewakili rakyat. Karyawan itu tidak sesuai dengan keinginan bosnya. Makanya wajar di berbagai titik reaksi masyarakat itu marah. Ya, meskipun kita tidak membenarkan adanya perusakan fasilitas umum, penjarahan, apalagi sampai pembakaran, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak sepakat persoalan itu. Tetapi juga kita tidak sepakat tunjangan yang begitu besar, ya, anggota DPR RI itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sekarang ramai lagi, ternyata tunjangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu lebih besar daripada tunjangan anggota DPR RI. Tembus Pak sampai 89 miliar. Kita akan baca nanti tanggapan Gubernur Jawa Barat KDM ini. Ya, kita coba baca dulu nih beritanya. Kenapa sih masyarakat marah? Karena ada disparitas, perbedaan yang sangat jomplang antara rakyat dengan wakilnya. Begitu, Bos. Lanjut, Kang. Kita baca nih dari Detik Jabar. Heboh tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar capai 89 miliar. Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi bahan perbincangan publik. Bagaimana tidak, satu anggota dewan bisa menerima take home pay kurang lebih 90 juta per bulan. Salah satu pos paling menyita perhatian adalah tunjangan perumahan. Berdasarkan peraturan Gubernur Jabar nomor 14 tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tercatat 89,53 miliar digelontorkan untuk tunjangan perumahan DPRD Jabar dari anggaran belanja APBD 2025 yakni 32,23 triliun. Untuk tunjangan perumahan saja 89,53 miliar, bos, senggol dong. Aduh, ini kira-kira akan seperti apa nih anggapan KDM? Saya nanti akan bacakan. Angka itu menjadi bukti betapa besarnya porsi APBD yang tersedot untuk menunjang fasilitas para wakil rakyat di Jawa Barat. Secara rinci, besaran gaji dan tunjangan dewan diatur dengan detail. Untuk ketua DPRD Jabar, gaji per bulan ditetapkan 3 juta. Gajinya mah kecil, 3 juta, bos. Dengan tambahan tunjangan jabatan Rp 4,35 juta. Tunjangan komunikasi 21 juta, tunjangan perumahan 71 juta, tunjangan transportasi 17,5 juta. Tunjangan perumahannya 71 juta, bro. Besar sekali ya. Di Bandung loh, 71 juta. Ini. Hati-hati loh, hati-hati pembuat kebijakan. Ya, ini era media sosial. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini memantik amuk publik. Kenapa? Karena jauh sekali, Pak, dengan rakyatnya. Ada banyak masyarakat Jawa Barat yang secara ekonomi memprihatinkan. Tetapi para wakilnya dimanjakan dengan berbagai tunjangan. Jika ditotal, angka yang muncul di atas kertas menembus lebih dari 100 juta per bulan loh. Berarti ya. Untuk wakil ketua DPRD Jabar, gaji bulanan 2,4 juta dengan tunjangan perumahan 65 juta dan paket tunjangan lain yang membuat nominal bulanannya juga mendekati 100 juta. Sedangkan anggota DPRD Jabar mendapat gaji pokok 2,25 juta, tunjangan jabatan 3,26 juta,
tunjangan komunikasi 21 juta, dan tunjangan perumahan 62 juta, belum termasuk transportasi 17,5 juta, serta tunjangan reses dan jaminan kesehatan. Meski nominalnya besar, Sekretaris DPRD Jabar Dodi Sukmayana menekankan angka 62 juta yang diperuntukkan bagi tunjangan perumahan kepada setiap anggota DPRD bukanlah uang bersih. Itu ada hitungan dari tambahan pajak progresif yang diterima Dewan itu hanya 44 juta. Dari Rp 62 juta itu 44 juta. Karena pajak yang besarnya progresif 30%. Kemudian Dodi menegaskan, dasar penetapan tunjangan perumahan bukan keinginan Dewan, melainkan merujuk pada peraturan pemerintah pusat yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Jadi angka 44 juta itu bukan berdasarkan keinginan Dewan. Ditambah pajak jadilah 62 juta. Dengan berbagai potongan pajak, Dodi menyebut nominal bersih yang dibawa pulang anggota DPRD Jabar ada di kisaran 90 jutaan. Kalau dengan gaji, kalau nggak salah sekitar 90-an juta. Sekianlah di bawah 100 juta, kata Dodi. Dodi memastikan tak ada rencana menaikkan tunjangan perumahan atau fasilitas lain bagi Dewan. Nya atuh mah kudu ditambahkeun deui, ditaikeun deui, ya geus gede sakieu mah, Pak. Kenapa? Karena ngukurnya masyarakat Jawa Barat. Lihat atuh kondisi masyarakat kita. Hati-hati loh. Menurutnya, gejolak yang muncul karena isu terkait tunjangan perumahan DPR RI jadi bahan evaluasi lembaga legislatif daerah, termasuk di Jabar. Kita nggak akan menaikkan tunjangan perumahan dan lain sebagainya. Yang jelas dengan kejadian ini kita akan ambil langkah untuk diapraisal kembali. Mungkin bisa turun, tapi yang jelas kita tidak ada spirit untuk naik, ucap Dodi. Kita stop semua kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi itu kita stop, tegasnya. Heueuh atuh, nya hayu kudu ditambah ya geus gede sakieu mah. Coba kita akan cek pernyataan Gubernur Jawa Barat ketika tunjangan DPRD Jawa Barat, anggota dewannya itu sangat fantastis. Tunjangan perumahan DPRD Jabar Rp 71 juta. Jadi menjadi pergub era gubernur sebelum saya. Nah, ketika ini pergub bisa meureun dirubah. Ya, pagubnya. Saya yakin Gubernur Jawa Barat bisa mempertimbangkan mana yang maslahat dan mana yang madarat. Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021, jumlah tunjangan perumahan untuk anggota Dewan di provinsi ini mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Aturan tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Barat saat itu Ridwan Kamil yang mengatur bahwa Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar 71 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar 65 juta per bulan, dan anggota DPRD masing-masing 62 juta per bulan. Seluruh nominal tersebut dipotong pajak penghasilan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika membenarkan bahwa regulasi tersebut memang diterbitkan di masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Namun sejak dirinya dilantik pada Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD. Pergub itu terbit pada 2021, era Ridwan Kamil, dan sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD. Artinya, sekarang masih merujuk pada Pergub nomor 189 tahun 2021. Kata Dedi. Saat ditanya apakah akan ada revisi Pergub tersebut, Dedi menyatakan tidak masalah jika tunjangan tersebut dihapus jika memang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat. Jelas, Kang. Akang lebih tahu kondisi masyarakat di Jawa Barat seperti apa secara ekonomi. Maka layakkah, maka pantaskah wakil rakyatnya seperti itu mendapatkan fasilitas yang sangat fantastis? Satu kali lagi, mending seandainya kerja-kerja anggota dewan ini sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat. Ya, ucapan anggota dewan ini, ucapan wakil rakyat ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebagai bosnya,
Mending. Ini kan ya kita tahu sendiri. Saat ditanya apakah akan ada revisi Pergub tersebut, dia menyatakan tidak masalah. Oke, udah. Apapun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat tidak masalah, dihapus. Tandas Dedi. Dikurangilah, Kang. Kalau dihapus mungkin kasihan. Tapi dikurangi. Ya sesuai aja, kalau tunjangan rumah yang rasional aja gitu loh. Untuk di Jawa Barat, di Bandung katakan, ngantor, di rumah, kan listrik ada tunjangannya. Transportasi kan ada tunjangannya. Komunikasi kan ada tunjangannya. Ya lihat aja lah. Di harga sewa, kalaupun sewa. Berapa rata-rata sewa di di Bandung? Saya kira per bulan gak mungkin sampai tembus 71 juta tuh. Yang rasional aja lah. 1 bulan loh, bukan 1 tahun, per bulan. Masa sampai 62 juta? Yang rasional. Ya. Jangan sampai membodohi publik. Karena udah cerdas-cerdas masyarakat. Jangan sampai. Yang rasional. Ya. Atau mendekati rasional. Jadi menyatakan, ya sudah jauh-jauh hari mencontohkan, mengurangi hingga menghapus berbagai tunjangan dan fasilitas lain untuk gubernur. Ya, sebetulnya memang sudah dicontohkan dari awal oleh KDM. Persoalan tunjangan ini, transportasi, kunjungan, dan lain sebagainya kan kita tahu sama-sama. Dikurangi habis-habisan. Nah ini kan mudah-mudahan dicontoh oleh penyelenggara negara yang lain. Ya, pejabat yang lain. Ya, sentuh hati rakyat. Punya rasa empati dong. Begitu bos. Saya sudah memberi contoh, oke, dalam melakukan efektivitas keuangan negara dengan diri saya sendiri. Tunjangan perjalanan dinas gubernur dari 1,5 miliar menjadi 100 juta, kan gila. Tunjangan perjalanan dinas gubernur nih dari 1,5 miliar menjadi 100 juta. Ini mah bukan motong 100% lagi ini mah. Begitu bos. Ini memang sudah dicontoh oleh kita punya gubernur nih. Tinggal pejabat yang lain. Bisa gak mencontoh itu? Anda menjabat itu untuk siapa? Menjadi wakil rakyat itu sesungguhnya benar gak ingin mewakili rakyat? Rabah hati nurani masyarakat. Punya empati dong dengan masyarakat. Kalau masih mau bertahan terhadap ini, jadi Mulyadi 1,5 miliar menjadi 100 juta. Jauh pisan. Lalu tidak ada fasilitas baju dinas baru, kendaraan dinas baru, tandas Dedi. Diketahui besaran tunjangan anggota DPRD ini menambah daftar hak keuangan anggota dewan yang kerap menuai kritik dari kalangan masyarakat, terutama di tengah isu efisiensi belanja daerah. Namun hingga kini aturan tersebut masih berlaku sebagai landasan administrasi keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Jabar. Mulyadi menyatakan siap menghapusnya jika diprotes oleh masyarakat. Nah ini kan udah jelas ada protes, Kang. Kang ini udah diprotes, Kang, oleh masyarakat. Saya warga Jawa Barat, Kang. Yang ngilu juga melihatnya ini nih. Sekali lagi, tunjangan ya tunjangan, tapi yang rasional. Begitu kan. Kan kita itu sebetulnya ngiblat sikap-sikap itu kepada Gubernur Jawa Barat sekarang, kepada Akang, kepada KDM yang rasional. Kalau mau menggunakan anggaran negara itu yang rasional. Titik tekannya di mana? Fokusnya di mana? Ini bagaimana bila diberlakukan seperti melukai atau tidak masyarakat? Korek. Begitu. Bisa. Terganggu barusan lagi fokus-fokusnya ada anak. Sudah, tapi yang jelas ini sudah menimbulkan reaksi, Kang. Ya mentak ramai juga ya, artinya masyarakat protes. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dikaji ulang, direvisi ulang, dirasionalisasikan tunjangan-tunjangannya itu.